Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan membahas tentang konsep geografi. Nah, ada berapa ya konsep geografi? Benar, ada 10 konsep geografi. Yang pertama, konsep aglomerasi. Konsep ini berkaitan dengan pemusatan atau pengelompokan suatu fenomena di permukaan bumi. Aglomerasi mencakup suatu fenomena pada wilayah yang relatif sempit dan paling menguntungkan. Sebagai contohnya, pemusatan kawasan perdagangan di pusat-pusat kota. Yang kedua, konsep pola. Konsep ini merupakan susunan atau penyebaran fenomena di permukaan bumi. Kegiatan manusia dalam pemanfaatan alam membentuk pola keruangan tertentu. Sebagai contohnya, pola permukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. Yang ketiga, konsep lokasi. Konsep ini menjelaskan fenomena geosfer berkaitan dengan letaknya di permukaan bumi. Konsep ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut, lokasi suatu wilayah berdasarkan hitungan kuantitatif seperti garis lintang dan bujur. Sedangkan lokasi relatif, lokasi suatu wilayah berdasarkan letak geografis yang memiliki sifat berubah-ubah berdasarkan keadaan sekitarnya. Nah, teman-teman, sudah mengerti kan kedua lokasi tersebut? Yang dapat saya simpulkan, lokasi absolut bersifat tetap, sedangkan lokasi relatif bisa berubah-ubah. Kita lanjut yuk ke konsep yang keempat. Ayo. Yang keempat, konsep morfologi. Konsep ini tentang bentuk-bentuk permukaan bumi yang dihasilkan oleh tenaga dari dalam bumi maupun luar. Sebagai contoh, bentuk sungai yang berkelok-kelok dengan adanya proses sedimentasi ini yang terjadi di dataran terendah. Yang kelima, diferensiasi area. Konsep ini berkaitan dengan karakteristik antar wilayah satu dengan wilayah lainnya. Perbedaan karakteristik tersebut berupa bentang alam, berpendudukan, pembangunan, dan perekonomian. Yang keenam, konsep interaksi dan interdependensi. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara dua daerah atau lebih yang dapat menghasilkan kenyataan baru, penampilan, dan masalah. Dalam konsep interaksi, satu fenomena tergantung pada yang lainnya. Sedangkan interdependensi adalah konsep geografi yang menjelaskan fenomena geosfer berdasarkan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antara wilayah. Sebagai contohnya, daerah perkotaan memerlukan banyak tenaga kerja dari daerah perdesaan. Sebaliknya, daerah perdesaan membutuhkan hasil industri dari perkotaan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketujuh, konsep keterjangkauan. Konsep ini mengkaji aksesibilitas suatu tempat. Ketersediaan sarana prasarana untuk menjangkau suatu wilayah menentukan tingkat aksesibilitas wilayah yang jauh akan mudah dijangkau apabila sarana dan prasarana transportasi di lokasi tersebut memadai. Sebaliknya, jarak yang dekat tetapi kondisi sarana dan prasarana transportasi yang kurang memadai menunjukkan aksesibilitas wilayah terendah. Yang kedelapan, konsep jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Jarak dibedakan menjadi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut adalah jarak geometrik yang dinyatakan dalam meter atau kilometer. Sedangkan jarak relatif diukur dengan satuan waktu, misalnya jam, menit, detik. Sebagai contohnya, jarak absolut ND ke Kupang 407,5 km, sedangkan jarak relatif ND ke Kupang membutuhkan waktu sekitar 21 jam 6 menit. Yang kesembilan, konsep nilai kegunaan. Konsep ini berarti interaksi manusia dengan lingkungannya diberikan suatu nilai penting pada aspek-aspek tertentu. Contoh, suatu ruang terbuka hijau dan suatu kota atau kawasan pemukiman mempunyai nilai kegunaan dalam geografi. Kegunaan suatu wilayah memiliki nilai tersendiri bagi orang yang mendiaminya. Yang terakhir, keterkaitan keruangan. Konsep ini menunjukkan tingkat saling membutuhkan antara wilayah.
misalnya perbedaan potensi antar wilayah yang mendorong adanya keterkaitan dalam memenuhi kebutuhan material dan sosial penduduk. Sampai di sini dulu ya teman-teman pembahasan kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Tetap semangat, salam sehat, salam geografi. Dadah!